Prinsip yang keenam, jangan fanatik terhadap satu saham tertentu dan jangan fanatik dengan strategi tertentu. Contoh, jangan fanatik saham. Misalnya, ada orang yang dari dulu untung terus Unilever. Ini misal aja. Wah, saya nih 20 tahun yang lalu saya untung nih, Unilever bagus. Terus saya jatuh cinta sama sahamnya, terus nggak mau pindah ke saham lain. Oh, Unilever terus nih pegangannya, investasi, nabung saham, dan segala macam. Tanpa dia tahu, ternyata kondisinya udah berubah, sahamnya udah cenderung downtrend, dia losing money. Karena kesalahannya sendiri. Karena dia nggak fleksibel melihat tren lain. Atau ada orang yang alirannya, gue fundamentalis, makanya jadi orang harus PE-nya rendah, book value-nya harus under value dan segala macam, tanpa mereka melihat bahwa sekarang trennya ada saham yang PE-nya puluhan, ratusan juga tetap untung terus gitu. Nah, orang-orang yang kaku dan tidak fleksibel ini cenderung, kalau saya amati ya, karena saya kan ada banyak kenalan juga, yang akhirnya dia gagal meraih keuntungan. Hanya sesimpel karena dia itu jadi orang yang nggak fleksibel dan nggak mau terbuka akan sesuatu yang baru. Egonya tuh tinggi. Nah, lagi-lagi nih, ego tuh musuh manusia juga. Jadi kalau kamu fanatik terhadap sesuatu di zaman yang serba dinamis ini, susah. Sekarang sebetulnya banyak sekali tools-tools, kok ada AI yang bantu kamu. Gak ada alasan untuk kamu menjadi orang yang kaku. Kenapa? Kita bahkan gak lebih pintar daripada AI. Dan AI itu sudah cukup punya evidence base untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dengan cukup baik. Hanya sedikit kamu cross-check lah. Jadi banyak sekali yang saya katakan tadi, due diligence kita sebagai investor, effort kita, time and effort kita sebagai manusia itu bisa digantikan dengan AI kok zaman sekarang. Jadi kamu nggak perlu harus pusing-pusing menjadi orang yang kaku, karena dari sepanjang lifetime hidup manusia, kemudian dari ribuan tahun yang lalu, orang yang bisa bertahan adalah orang yang bisa beradaptasi. Pelajaran dari video ini adalah bahwa di luar segala pengetahuan dan kepandaian kamu mengenai saham dan mengenai investasi, yang membuat kamu kalah dan rugi di investasi, most of the time adalah dirimu sendiri dan ego.